Assalamualaikum, kali ini kita akan belajar tentang sejarah kota gaib Saranjana. Kita akan mulai dari awal sekali. Kita mulai dari legenda yang ada di daerah Saranjana itu sendiri. Jadi dulu ada seorang raja yang bernama Pakurindang, di mana raja ini memiliki dua putra, yaitu Sambu Batung dan Sambu Saranjana. Sambu Batung ini sudah menikah dengan Putri Perak, dan mereka itu diminta untuk tinggal di wilayah utaranya Pulau Halimun. Sementara itu yang Sambu Ranjana tinggal di selatannya Pulau Halimun. Saat mereka itu tinggal pisah sendiri-sendiri ya, terjadilah sebuah fenomena yang sangat mengerikan. Malamnya terjadi petir yang menyambar-nyambar, badai yang sangat dahsyat, dan hujan yang sangat lebat. Saat itu seorang putri yang bernama Putri Sewanggi yang sedang sedih hatinya, kecewa, patah hati karena ditinggal menikah oleh si Sambu Batung. Si putri itu kemudian tenggelam dalam peristiwa banjir besar. Saat tenggelam itulah Putri Sewanggi itu melepaskan kerudungnya dan membuang jauh-jauh serudungnya. Tempat jatuhnya serudung itu kemudian menjadi pulau yang sekarang dikenal dengan Pulau Serudung. Dan saat sang Putri Sewanggi ini selamat, dia memutuskan untuk hidup melajang atau tidak pernah menikah. Ketika dia hanyut di bawah air tadi, dia sempat melihat ayahandanya yang bernama Jamba Angan. Ayahandanya ini kemudian juga hanyut, dan di tempat di mana ayahandanya hanyut itu terbentuklah sebuah gunung dan sekarang dikenal dengan Gunung Jambangan. Salah seorang bangsawan yang bernama Sambu Lantar juga ikut tenggelam bersama dengan 9 punggawanya. Tempat di mana dia itu terdampar sekarang dikenal dengan nama Desa Lontar. Sementara itu 9 punggawanya yang juga ikut hanyut, tempat di mana punggawa itu hanyut dan terdampar kemudian diberi nama Pulau 9 karena punggawanya memang berjumlah 9, antara lain namanya Marsiri, Mardapan, Margalap, Marbatuan, Marmalikan, Mardanawan, dan Markalambahu. Seluruh kesaktian ke-9 punggawa itu menjadi satu, dan tempat di mana kesaktian itu ngumpul jadi satu terbentuklah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Sebuku. Sementara itu Sambu Ranjana dan Sambu Batung yang ikut hanyut, di mana tempat mereka itu berada, tempat yang menjadi perwujudan dari Sambu Batung dikenal dengan Gunung Batung, berdekatan dengan perwujudan istrinya yaitu Gunung Perak. Sementara itu Sambu Ranjana perwujudannya menjadi Gunung Saranjana, di mana Gunung Saranjana ini dekat sekali dengan Gunung Jambangan, gunung perwujudan dari ayahandanya Putri Sewanggi tadi. Nah, di lereng Gunung Saranjana itulah terdapat sebuah wilayah yang dinamakan dengan Kota Saranjana. Dulu Kota Saranjana ini terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Itu dulu. Hingga suatu hari hiduplah tetua yang sangat sakti, bijak, dan bisa dibilang seorang kiai yang sangat taat terhadap ajaran Islam. Orang tua itu berniatan untuk naik haji ke Mekah, tapi karena saat itu suasananya sedang dijajah oleh Belanda, maka sang kiai itu menutup desa di mana mereka tinggal, yaitu Saranjana, agar tempat mereka itu tidak diserang oleh Belanda. Baru nanti setelah beliau pulang dari Mekah, tempat itu kembali dibuka. Maksudnya ditutup di sini adalah ditutup secara gaib ya. Namun sayangnya ketika beliau itu pergi ke Mekah dan melakukan ibadah haji, beliau meninggal di sana. Jadi kota yang tadi ditutup secara gaib masih tertutup dan tidak terlihat hingga sekarang. Di mana kota itu lebih kita kenal sekarang dengan sebutan Kota Gaib Saranjana. Konon katanya Kota Gaib Saranjana ini dihuni oleh wanita cantik dan juga laki-laki yang sangat tampan. Tapi mereka itu tidak memiliki lekukan di antara hidung dan mulut kita yang ini ya, yang namanya filtrum. Mereka nggak punya ini. Dan penghuni Kota Gaib Saranjana itu dikenal dengan orang Halimun. Orang Halimun ini konon katanya adalah jin Islam yang sangat baik hati, dan mereka itu berkomunikasi menggunakan bahasa Banjar. Apakah legenda dan mitos tadi adalah sebuah kebenaran? Wallahu alam. Sekarang kita bersama-sama akan melihat bukti bahwa Kota Gaib Saranjana itu dulunya memang pernah ada.
Yang pertama adalah tahun 1845 ada seorang naturalis Jerman yang bernama Solomon Muller yang saat itu tengah meneliti flora dan fauna. Dia memutuskan untuk membuat peta di daerah tersebut. Peta itu bernama ini ya, kalian bisa baca sendiri, dan artinya adalah peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Dan di peta itu ada sebuah tanjung yang bernama Tanjung Saranjana. Namun ketika kalian cari di Google Maps sekarang, itu sudah nggak ada, sudah menjadi gaib. Bukti yang kedua adalah pada tahun 1869 ada seorang penulis ensiklopedia Belanda yang bernama Peter Johannes Veth. Sama, beliau juga menuliskan di sana itu ada sebuah tanjung yang bernama Tanjung Saranjana yang berbatasan langsung dengan Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Sayangnya ketika kita ke sana sudah tidak ada. Tapi di ensiklopedia itu dulu benar-benar ada yang namanya Tanjung Saranjana. Banyak sekali orang-orang yang pernah mendapatkan pengalaman mistis di sana. Salah satunya adalah pengalaman orang yang sedang berfoto ini, dan juga seorang artis atau musisi yang sedang melaksanakan konser di sana. Mereka itu merasakan bahwa penontonnya itu banyak sekali, tapi ketika mereka turun untuk pulang, loh kok sedikit, yang lainnya kemana? Apa kalian percaya dengan semua cerita ini? Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya cerita horor atau cerita apapun, bisa kalian share di kolom komentar. Benar atau salahnya wallahu alam. Semoga ini bisa menjadi informasi yang menambah semangat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.